Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa mengikuti STUM terkait pengelolaan ijazah tahun ajaran 2025 2025. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri teladan yang baik untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu sudah di tengah kita sudah ada Pak Made Ali yang akan memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak kami silakan. Nah, ini mah apa? Oh, berarti yang satu. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, yang saya hormati Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman guru, teman-teman operator yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama Pak, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkenannya sehingga pada pagi ini kita masih sempat bertemu untuk mengikuti kegiatan SUM kita terkait dengan pengelolaan ijazah untuk tahun 2026. Untuk lebih lanjut nanti mungkin akan dijelaskan sama Pak Mulis terkait dengan hal tersebut. Tapi alangkah baiknya pada kesempatan ini kami memberikan arahan terkait dengan pengelolaan ijazah kita bahwa untuk tahun ini masih sistemnya secara cetak online. Kemudian yang kita harus sepakati sekarang yaitu terkait dengan apa SHU dan SKL-nya, surat keterangan lulus dan hasil ujiannya disepakati tanggal berapa. Kemudian beberapa hal juga yang perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan kita mengenai pengelolaan ijazah kali ini. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa masih banyak terdapat data-data siswa kita yang masih residu. Artinya untuk penarikan ijazahnya belum bisa ditarik, belum bisa. Jadi tolong nanti Bapak Ibu yang masih terdapat residu mengenai data siswanya, tolong dikonfirmasi lebih lanjut ke tim kami di Dinas Pendidikan. Kemudian pesan dari pimpinan juga Bapak Ibu untuk kegiatan kali ini, mari kita tetap memperhatikan beberapa surat-surat edaran yang kami keluarkan terkait apakah mengenai penamatan ataukah perpisahan. Tolong ini diperhatikan baik-baik Bapak Ibu karena supaya tidak menjadi polemik di masyarakat, di teman-teman wali murid dan sebagainya terkait dengan penamatan dan perpisahan. Jadi untuk lebih mempersingkat waktu, Bapak Ibu, mari kita membuka kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya serahkan sama Pak Mulis mengenai teknis dan pelaksanaan sesuai dengan surat edaran Menteri yang telah kami terima dan sesuai dengan pedoman dan petunjuk ijazah kita untuk tahun 2026 ini. Mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi arahan sekaligus membuka acara oleh Pak Kasih Pendidikan Sekolah Dasar.
Baik, izin share screen Bapak Ibu. Sorry kalau ada. Sejauh. Baik, yang saya share ini adalah penerbitan ijazah yang SMP ya, karena sama materinya saja. Dan mungkin saya bagi dua-duanya di sini. Baik, yang pertama, dasar hukum penerbitan ijazah untuk tahun 2006 itu masih sama ya. Dasar hukum yang berlaku yaitu Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian ada pula pedoman pengelolaan ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diterbitkan tahun 2025. Baik, kita merefleksi dulu ingatan kita bahwa apa itu tentang ijazah. Ijazah itu adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan non formal. Pada prinsipnya ijazah itu harus valid secara datanya itu harus memiliki validitas, kemudian dia akurat dan legal. Selanjutnya ada transkrip nilai. Jadi setiap ijazah yang diberikan itu disertai dengan transkrip nilai. Kemudian apa syarat penerima peserta didik penerima ijazah itu adalah telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan lulus sesuai kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Baik, selanjutnya untuk spesifikasi ijazah itu dicetak di kertas putih polos. Jadi tidak ada bingkai, tidak ada watermarknya, dengan minimal 80 GSM. Jadi di atasnya boleh ya. Kertas ukuran A4. Ya, kalau untuk ijazah ini dia A4, kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Untuk format itu sesuai dengan format standar yang ada di aplikasi. Jadi tidak ada diubah-ubah lagi, tinggal kita unduh dari sistem. Selanjutnya untuk transkrip nilai, itu spesifikasinya di kertas putih sama ya, kertas putih minimal 80 GSM, ukurannya A4 dan boleh F4. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Soalnya format dapat dikembangkan dari format yang ada untuk transkrip nilai ini. Dengan struktur kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk penulisan angkanya itu skalanya 0 sampai dengan 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Contoh 78,60. Baik, selanjutnya transkrip nilai berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian mekanisme kelulusan sesuai dengan yang ada dalam panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2025. Apa isinya seperti berikut. Untuk pertimbangan kelulusan, nomor 1 itu ada pencapaian kompetensi. Ya, itu berupa laporan kemajuan belajar, kemudian hasil ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga adalah kehadiran. Untuk bobot komponen pengisian transkrip nilai itu diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Jadi tidak diatur. Misalnya mau 50-50 boleh untuk bobotnya antara nilai rata-rata rapor dan hasil ujian akhirnya. Kemudian pembaruan aplikasi untuk tahun 2026 ini ada 3 halaman terkait, nanti akan dijelaskan di sesi berikut. Pertama itu adalah portal ijazah, kemudian ada dashboard ijazah, dan yang akan kita pakai untuk menerima ijazah ini adalah manajemen ijazah. Selanjutnya untuk peran dinas, ini sebelum proses kelulusan nanti. Ini pertama memeriksa akreditasi. Kita punya 3 sekolah yang tidak terakreditasi. Kemudian verbal data satuan pendidikan,
kebetulan saya tidak punya akses di Verval. Jadi Bapak Ibu silakan cocokkan data Verval dengan data yang ada di dashboard ijazah ya. Jadi kalau ada tidak kesesuaian silakan langsung berkonsultasi dengan bagian Dapodik. Kemudian memeriksa keterselesaian penerbit ijazah, penerbitan ijazah tahun lalu. Jadi kalau ada yang belum selesai ijazahnya tahun lalu silakan berkoordinasi dengan kami untuk penerbitannya. Kemudian saat proses kelulusan, jadi kami akan memeriksa SK kelulusan yang berisi semua siswa yang lulus, termasuk dalam kategori residu. Jadi untuk tahun ini semua siswa termasuk yang residu itu masuk di dalam SK kelulusan. Jadi kalau ada siswa yang tidak masuk dalam SK kelulusan tidak bisa masuk untuk proses penerbitan ijazahnya. Jadi misalnya nanti dia belakangan baru selesai residunya, belakang juga baru diselesaikan SK-nya, SPTJM-nya begitu. Tapi dia harus sudah masuk dalam SK kelulusan. Karena kalau baru mau ditambahkan lagi di belakang, itu sudah tidak bisa kalau sudah SPTJM. Kemudian yang penting ini tidak ada pembatalan NIN karena salah SK. Jadi Bapak Ibu, tolong diperhatikan saat menginput SK. Jadi SK itu tidak diupload ya. Yang diisi itu cuma nomor SK. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai salah. Biasa masih 2025 di input, padahal di SK-nya sudah 2026 ya. Pengalaman tahun lalu ada yang seperti itu. Jadi kalau salah seperti itu sudah tidak ada pembatalan nomor induk ijazahnya kalau sudah nomor ijazah nasionalnya kalau sudah terbit. Kemudian memeriksa SPTJM. Jadi pastikan jumlah valid DNS plus residu adalah jumlah siswa dalam SK kelulusan. Jadi SK kelulusan itu berisi DNS, kemudian kalau ada residu tetap masuk dia dalam SK kelulusan. Selanjutnya kami akan menyetujui SPTJM dari satuan pendidikan. Jadi tolong ini di SPTJM itu kan ada materai, tolong jangan gunakan materai misalnya diambil-ambil dari Google begitu ya. Kemudian tanda tangan basah, jangan pakai scan. Kemudian setelah proses kelulusan, kami akan menyetujui pengajuan pembatalan ini yang ini kecuali karena SK itu ya. Misalnya karena ada proses kelulusan yang tidak masuk begitu atau ada yang seharusnya tidak lulus tapi masuk, itu boleh di NIN pembatalannya. Kemudian selanjutnya kita menyetujui pengajuan perbaikan ijazah dan pencetakan ulang. Jadi beberapa sampai hari ini kami masih menerima pengajuan perbaikan dari tahun 2025. Kemudian selanjutnya kami bisa juga melakukan perbaikan tanggal terbit ini untuk 2026 ya. Kemudian perbaikan gelar dan NIP Kasek. Jadi sudah tidak termasuk dengan perbaikan gelar untuk tahun 2025. Untuk 2025 itu sudah berlalu waktunya untuk perbaikan gelar. Kemudian ada pergantian nomor SK kelulusan. Jadi sebelum terbit NIN, misalnya Bapak Ibu menyadari bahwa salah menginput SK kelulusan, itu bisa menghubungi kami sebelum penerbitan nomor ijazah nasionalnya. Jadi kami masih bisa mengganti SK kelulusannya kalau nomor SK kelulusannya sebelum NIN-nya terbit. Ya. Kemudian ini tugas kami terakhir adalah mengunggah rekapitulasi SPTJM dari sekolah. Baik, untuk alur penerbitan ijazah tahun ini, yang pertama di satuan pendidikan itu memverifikasi data murid, kemudian data satuan pendidikan Bapak Ibu silakan diperiksa. Kemudian ini memilih untuk tanda tangannya, mau seperti apa, mau TTE kah atau mau yang tanda tangan basah. Nanti di manajemen itu ada ya. Selanjutnya penetapan DNS. Kemudian setelah itu ada satuan pendidikan menerbitkan SK kelulusan dan surat keterangan lulus itu sama, tanggalnya 2 Juni. Jadi SK kelulusan dan surat keterangan lulus tanggal terbitnya adalah 2 Juni 2026. Selanjutnya satuan pendidikan mengisi nomor SK kelulusan. Ini perlu diperhatikan sekali ya SK kelulusan ini ya, karena kalau dia salah sampai terbit nomor ijazah nasional itu sudah tidak ada pembatalan lagi. Jangan sampai ada yang tulis lagi 2025 padahal seharusnya sudah 2026. Selanjutnya satuan pendidikan mengunduh dan mengunggah SPTJM yang bermaterai ini tadi ya. Materai yang digunakan mohon jangan ambil lagi gambar dari Google diedit. Kemudian tanda tangannya kepala sekolah jangan juga di scan. Nanti ada kepala sekolah juga
bilang saya tidak pernah menandatangan SPTJM. Belakangan baru ketahuan bahwa ternyata ditandatangani oleh operator misalnya gitu ya. Ada juga kepala sekolah yang tidak tahu ini datanya kenapa bisa masuk karena ternyata operator tidak pernah perlihatkan karena SPTJM ini mungkin susah juga ditemui kepala sekolahnya, akhirnya berinisiatif supaya tidak lambat penerbitan ijazahnya di tanda tangan. Padahal ada siswa yang sudah tidak aktif begitu. Kemudian pengolahan ijazah ini dibuka mulai tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli. Jadi untuk terbit ijazah, tanggal terbit ijazah itu adalah 3 hari setelah SPTJM disetujui. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan tanggal 2 Juni dan di dinas disetujui juga di tanggal 2 Juni, itu paling cepat ijazahnya terbit tanggal 5 Juni. Jadi tidak ada ijazah terbit 2 Juni ya. Yang terbit ijazah paling cepat adalah 3 hari setelah tanggal SPTJM pertama diajukan, yaitu tanggal 2 Juni. Kemudian dinas menyetujui SPTJM yang sama yang tadi ya. SPTJM disetujui oleh dinas itu dari tanggal 2 Juni sampai dengan 11 Juli. Kemudian Pusdati menetapkan DT, kemudian menerbitkan nomor ijazah nasional 3 hari setelah SPTJM disetujui oleh Pusdatin. Selanjutnya Satuan Pendidikan menentukan tanggal terbit. Nah, sebelum ini menetapkan tanggal terbit ini di sini bisa masih bisa melakukan perbaikan nomor SK kelulusan kalau memang ada yang keliru. Jadi kalau sudah mengatur tanggal terbit sekolah itu sudah tidak ada perubahan lagi ya. Termasuk tadi gelar kepala sekolah. Selanjutnya adalah satuan pendidikan, terakhir adalah satuan pendidikan mengunduh, menandatangani dan menyerahkan ijazah. Ini tadi pemilihan metode tanda tangan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi untuk tanda tangan basah itu ada pilihannya untuk mengunggah foto digital. Kemudian jadi sebelum mengisi tanggal terbit di sini ada menu untuk mengunggah foto digital. Setelah itu kalau mau dilewatkan itu boleh juga, artinya ini pilihan ya. Kalau mau pakai foto digital boleh, kalau untuk tanda tangan basah. Selanjutnya isi tanggal terbit, kemudian mengunduh draft ijazah. Jadi sekarang itu istilahnya kalau masih di dalam sistem aplikasi, dia namanya draft ijazah. Nanti setelah di-download baru ditandatangan, kepala sekolah dan distempel itu baru bisa dikatakan ijazah. Kemudian untuk foto cetak di sini baru dia ditempel setelah unduhnya. Kemudian tanda tangan basah dan stempel. Untuk mode TTE di situ ada untuk unggah foto digital, kemudian isi tanggal terbit, kemudian unduh draft ijazah, isi tanggal setelah jadi tidak ada pilihannya, dia harus unggah foto digital baru bisa isi tanggal terbit. Barulah unduh draft ijazah dan proses TTE setelahnya. Kemudian tugas sekolah. Yang pertama adalah memberikan ijazah dan transkrip nilai cetak beserta file kepada murid. Utama ini yang TTE ya, bisa diserahkan filenya ya. Kalau ijazah yang tanda tangan basah tidak perlu kasih filenya karena tetap akan ditandatangan basah misalnya kalau hilang. Kemudian menata usahakan ijazah dan transkrip nilai. Jadi perlu pencatatan ijazahnya ini dan transkrip nilainya. Kemudian melegalisir ijazah dan transkrip nilai yang disahkan dengan tanda tangan basah. Jadi penting ini untuk ditandatangan basah yang pengesahannya karena untuk kewenangan menantang ijazah di dinas itu sudah ditiadakan. Jadi Bapak Ibu kalau ada siswanya yang keluar daerah, kemudian butuh tanda tangan, harus kembali ke sekolahnya sendiri. Ya, tidak bisa di luar kabupaten kita untuk menandatangan pengesahan ijazahnya. Kemudian tidak boleh menahan ijazah dan sekali dengan alasan apapun. Apa yang perlu diingat? Yang pertama adalah tanggal SK kelulusan. Itu sama dengan tanggal surat keterangan lulus. Tanggal 2 Juni 2026. Kemudian ijazah ditandatangani oleh kepala sekolah atau PLT dari Satuan Pendidikan Terintegrasi. Di luar itu tidak bisa ya. Jadi PLH itu belum bisa tanda tangan ijazah. Kemudian tanggal terbit ijazah minimal sama dengan tanggal kelulusan. Jadi
dia minimal sama tapi tidak mungkin karena prosesnya baru dibuka di tanggal 2 Juni. Jadi minimal dia tanggal 5 Juni. Kemudian transkrip nilai ditantang oleh kepala sekolah atau PLT dari satu pendidikan sama ya. Ijazah dengan transkrip nilai. Dia tidak boleh dari PLH. Kemudian tanggal transkrip nilai minimal sama dengan tanggal penerbitan jasa. Jadi minimal sama dengan ijazah, boleh setelahnya. Sebelum dinas menyetujui PTJM, cek komponen yang perlu itu tadi ya saya sebutkan. Kemudian soal yang sering ditanya, kapan kepala sekolah yang sedang cuti haji, bagaimana terkait tanda tangan SK kelulusan, SKL, SPTJM, dan ijazah. Untuk kepala sekolah yang sedang cuti haji itu SK kelulusan dan ijazahnya tetap ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi dia belum bisa mengajukan untuk penerbitan ijazahnya sampai kepala sekolahnya datang menyelesaikan cuti hajinya. Jadi yang bisa ditandatangani oleh PLH kepala sekolah yang pergi haji itu hanya surat keterangan lulus. Jadi ini tujuannya adalah untuk pendaftaran SPMB begitu. Jadi untuk SK kelulusan dan ijazahnya itu tetap menunggu kepala sekolah habis cuti hajinya. Jadi tetap tanggalnya 2 Juni ya SK kelulusannya, tapi ditantangannya itu setelah datang menyelesaikan ibadah haji. Kemudian format surat keterangan kelulusan atau SK, bukan keterangannya, surat keputusan terkait SK kelulusan itu tidak di aplikasi, melainkan melalui di sekolah masing-masing dengan mengikuti tata naskah daerah. Jadi nanti saya cek ya kesesuaian, nanti kami kirim format. Jadi kalau tidak sesuai dengan format yang kami kirim, penomoran yang kami kirim itu akan kami tolak SK kelulusannya. Kemudian apakah sekolah belum terakreditasi menginduk? Untuk sekolah yang tidak terakreditasi saja ya. Untuk yang belum terakreditasi ya, jadi untuk kayak seperti SMP Aliruang Panggalo itu sudah ada SK sementaranya. Jadi dia SK sementaranya itu berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi untuk sekolah yang belum terakreditasi tidak perlu menginduk, sudah bisa menerbitkan ijazah sendiri. Kecuali yang tidak terakreditasi ini ada 3 SD, masih tahun lalu sampai sekarang juga belum melapor bahwa sudah ada SK akreditasinya. Kemudian apakah stempel harus mengenai foto? Masih sama ya tahun lalu, ini diusahakan, tapi kalau tidak bisa ya tidak usah dipaksakan, tapi diusahakan sebisa mungkin untuk mengenai foto. Kemudian untuk jilbab, ini saya rasa sudah tidak ada yang pertanyakannya, seharusnya sudah tidak ada lagi. Siswa pengguna jilbab wajib menggunakan jilbab. Ini sama dengan kalau misalnya ada siswa laki-laki pakai kopiah boleh ya. Jilbab dan kopiah boleh untuk foto ijazahnya. Kemudian kacamata. Untuk kacamata ini ya sama dengan KTP ya, tidak usah pakai kacamata, dilepas kacamatanya. Sebenarnya apakah dinas boleh melegalisir salinan ijazah? Tidak boleh. Dan dari luar kabupaten. Jadi tugas melegalisir salinan ijazah dan transkrip nilai ada di satuan pendidikan masing-masing. Jika masih beroperasi, jika satuan pendidikan sudah tutup, maka berkewajiban melegalisir di dinas kabupaten yang menaungi satuan pendidikan tersebut. Jadi kalau misalnya sekolahnya tutup, baru ke dinas pendidikan yang menaungi satuan pendidikan tersebut. Oke, mungkin begitu dari saya untuk materi satu ini, tapi sebenarnya ada materi kedua, tapi waktunya ini mungkin tidak cukup, mungkin nanti saya tunggu untuk kembali ya, saya cek lagi ya. Termasuk juga yang tanya jawab Pak ya, nanti saya buka lagi di sesi selanjutnya.